Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Administrasi Publik kelas 1C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami akan mempresentasikan studi kasus tentang efektivitas program dana BOS di Indonesia yang dikaitkan dengan manajemen publik. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Lestari dengan NIM 666120041. Perkenalkan, nama saya Aida Arfia Zahra, NIM 666120051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Al-Hadi dengan NIM 66612000143. Nama saya Indri Rizky Lestari dengan NIM 66612000130. Nama saya Mahmud Nur Setiawan dengan NIM 66612000053. Sebelum mengetahui lebih dalam apa itu manajemen publik, kita harus mengetahui apa itu definisi manajemen. Manajemen secara etimologis berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu seni melaksanakan dan mengatur. Menurut tokoh Stoner and Winkel yang dikemukakan tahun 1996, mereka mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya semua anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Donovan dan Jackson tahun 1991, manajemen adalah proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu sebagai rangkaian keterampilan atau skill dan sebagai serangkaian tugas. Terakhir, menurut Savris and Russell yang dikemukakan tahun 1997, manajemen adalah orang yang bertanggung jawab menjalankan organisasi itu sendiri, yaitu pemanfaatan sumber daya seperti orang dan mesin untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, dalam definisi singkat, manajemen adalah proses menggerakkan sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya mesin, untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara bersama-sama sebelumnya. Kemudian ada definisi manajemen publik. Menurut Averman yang dikemukakan tahun 2004, manajemen publik itu bukanlah scientific management meskipun sangat dipengaruhi oleh scientific management. Artinya, manajemen publik itu bukan suatu keilmuan manajemen, walaupun dalam praktiknya akan selalu dipengaruhi oleh keilmuan manajemen. Kemudian, manajemen publik bukanlah policy analysis atau analisis kebijakan, bukan juga merupakan administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi rasional instrumental pada satu pihak dan orientasi politik kebijakan di pihak lain. Kemudian, tugas dasar manajemen publik menurut Hyde and Savris yang dikemukakan tahun 1990. Tugas dasar dari manajemen publik adalah untuk mengembangkan pemahaman mengenai sistem administrasi dan manajemen yang digunakan dalam sektor publik organisasi nirlaba. Jadi tujuan dasarnya adalah mengembangkan pemahaman mengenai sistem administrasi dan manajemen yang digunakan dalam sektor publik. Selanjutnya itu ada gambaran manajemen menurut Lawrence Lin yang dikemukakan tahun 1996. Gambaran manajemen publik menurut Lawrence Lin ada 3, yaitu art, science, dan profession. Manajemen publik sebagai art atau seni, maksudnya aktivitas kreatif yang dilaksanakan oleh para praktisi tidak dapat dipelajari dengan cara dihitung. Artinya manajemen publik itu bersifat fleksibel. Jadi dia memiliki fleksibilitas yang tinggi dan dapat disesuaikan dengan kondisi. Kemudian yang kedua itu ada science atau keilmuan. Jadi manajemen publik memerlukan analisis sistematis dengan menggunakan interpretasi dan eksplanasi. Jadi manajemen publik keilmuan itu bersifat kaku, tidak seperti manajemen publik menurut seni. Jadi dia itu memerlukan analisis yang tinggi, memerlukan penjelasan yang akurat. Kemudian yang terakhir itu adalah profession atau profesi. Ini merujuk kepada sekelompok orang yang mendedikasikan dirinya kepada ilmu ini. Jadi manajemen publik profession atau profesi ini merujuk pada organisasi yang terjun langsung pada manajemen publik. Paradigma NPM dipandang sebagai pendekatan dalam administrasi publik dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari dunia bisnis dan disiplin lain untuk memperbaiki efektivitas, efisiensi,
dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Ketika muncul pertama kali, NPM hanya meliputi 5 doktrin, yaitu yang pertama, penerapan deregulasi pada line management. Yang kedua, konversi unit pelayanan publik menjadi organisasi yang berdiri sendiri. Yang ketiga, penerapan akuntabilitas berdasarkan kinerja, terutama melalui kontrak antar regulator dan dengan operator. Yang keempat, penerapan mekanisme kompetisi seperti melakukan kontrak. Dan yang kelima adalah memperhatikan mekanisme pasar. Dalam rangka meningkatkan kinerja sektor public management juga memiliki konsentrasi. Yang pertama, melakukan restrukturisasi sektor publik lewat privatisasi. Yang kedua, melakukan restrukturisasi dalam merampingkan struktur dinas sipil di pusat. Yang ketiga, memperkenalkan nilai-nilai persaingan khusus lewat pasar internal dan mengkontrakkannya pelayanan publik kepada pihak swasta dan intervensi oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan efisiensi lewat pemeriksaan dan pengurangan kinerja. Dalam pelaksanaan manajemen publik sendiri memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan manajemen publik meliputi, menurut Rainey, public management itu ditunjukkan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik lebih efektif dan efisien. Pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Yang kedua, menurut Graham dan Hayes, manajemen publik itu bertujuan untuk menjadikan sektor publik lebih efisien, akuntabel, dan tujuannya tercapai serta lebih mampu menangani berbagai masalah. Bantuan operasional sekolah adalah program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar untuk meringankan biaya atau pendanaan pendidikan non-personalia kepada siswa tidak mampu dan mementingkan siswa lainnya, dan sebagai pelaksana program wajib belajar serta perluasan akses untuk upaya peningkatan mutu pendidikan. Karena hampir seluruh biaya kegiatan siswa dapat memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah tersebut. Alasan adanya dana bantuan operasional sekolah yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pada tahun 2005 yang mengakibatkan pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM. Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke 4 program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung. Pada saat ini, jutaan anak sekolah di negara kita masih belum mendapatkan kesempatan bersekolah. Sekitar 1,5 juta diantaranya anak yang usianya sekitar 13-15 tahun terpaksa putus sekolah. Salah satu solusi pemerintah melalui Kemendiknas menyalurkan dana bantuan dan kemudahan melalui program bantuan operasional sekolah. Penerima bantuan operasional sekolah ini diutamakan bagi para siswa miskin yang bersekolah di swasta. Tujuan dari dana bantuan operasional sekolah itu sendiri yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lainnya. Dalam pemberian dana bantuan operasional sekolah ini diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan studi kasus mengenai penyaluran dana BOS oleh pemerintah Indonesia di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Nah, pada awal tahun 2020 ada sedikit perbedaan dalam penyaluran dana BOS dari pemerintah kepada pihak sekolah, yaitu dengan memberikan kemudahan, kebebasan, serta keleluasaan kepada pihak sekolah untuk menggunakan dana BOS tersebut. Hal ini dilatar belakangi karena menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru yaitu Nadiem Makarim menganggap pihak sekolah lah yang lebih mengetahui apa saja kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan di lingkungan sekolah tersebut. Dengan kebijakan dana BOS yang baru ini, pihak sekolah dapat memanfaatkannya untuk dialokasikan kepada peningkatan kapasitas guru, perlengkapan sekolah, serta yang lainnya, tergantung kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut sebagai penanggung jawab dalam penggunaan dana BOS untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Nah, salah satu kasus terjadi di Maluku dan Papua, di mana hanya ada satu guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS dan kepala sekolah serta guru lainnya yang berstatus non-PNS.
Dan ini banyak terjadi juga di wilayah Indonesia lainnya, bukan hanya di Papua dan Maluku. Nah, di situasi seperti ini, kepala sekolah tidak dapat meningkatkan sedikit pun dari upah guru honorer. Padahal guru honorer adalah memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Masih banyak guru honorer yang layak untuk mendapatkan gaji yang layak, ucap Nadiem pada konferensi pers sore itu. Nah, dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, merubah yang awalnya hanya 15% dari dana BOS yang dapat digunakan untuk membayar guru honorer, kini menjadi 50% dana BOS yang dapat digunakan untuk membayar guru honorer. Ada juga perbedaan dalam alur pengiriman dana BOS dari pemerintah ke sekolah. Jika pada tahun 2019 dana BOS disalurkan dari Kemenku, Kementerian Keuangan, dan melalui rekening kas umum daerah atau RKUD, lalu lain halnya dengan kebijakan pada tahun 2020, yakni penyaluran dana BOS dari Kemenku langsung masuk ke rekening sekolah tanpa perantara lagi. Terdapat juga perbedaan frekuensi dalam penyaluran dana BOS, yaitu pada tahun 2019 ada 4 kali tahapan per tahun dengan porsi tahapan-tahapan, yaitu pada tahap 1 20%, tahap 2 40%, tahap 3 20%, tahap 4 20%. Sedangkan penyaluran dana BOS tahun 2020 hanya ada 3 tahapan, yaitu pada tahap 1 30%, tahap 2 40%, dan tahap yang ketiga 30%. Dalam pembayaran honor pada BOS 2019, pembayaran guru honorer maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta dari total dana BOS. Berbeda dengan sebelumnya, pada dana BOS 2020, pembayaran guru honorer maksimal 50% untuk guru honorer yang memiliki NUPTK, yaitu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, belum memiliki sertifikat pendidik dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019. Tidak membiayai guru honorer yang baru. Nah, pada dana BOS 2019, alokasi pembelian buku teks dan non-teks maksimal 20% dan pembelian alat media ditentukan kuantitas dan kualitasnya. Nah, pada dana BOS 2020 tak ada batasan tak ada batasan alokasi maksimal maupun minimal pembelian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Untuk dana BOS reguler tahun 2020 seluruhnya naik dari 2019, naik Rp100.000. Rinciannya masing-masing yaitu siswa SD Rp900.000, siswa SMP atau MTS sebesar Rp1,1 juta dan tingkat SMA dan sederajat Rp1,5 juta, sedangkan SMK sebesar Rp1,4 juta. Penggunaan dana BOS 2020 dinilai lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah melalui kolaborasi dengan Kemenko dan Kemendagri. Kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga pendidikan.
Penggunaan dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah tentunya harus mengacu pada teknis, petunjuk, dan tujuan dari diberlakukannya dana BOS itu sendiri, sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Besar andil dari pihak sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan penyaluran dana BOS kepada pihak-pihak atau siswa yang membutuhkan. Maka dari itu, perlu adanya transparansi, akuntabilitas, dan penuh pertanggungjawaban dari pihak sekolah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari pihak pemerintah agar dana bisa sampai ke tangan yang tepat. Namun sayangnya, dalam pelaksanaan tersebut masih banyak penyalahgunaan sehingga menimbulkan tidak efektifnya penyaluran dana BOS. Banyak sekali kasus penyalahgunaan dana BOS yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh dari kasus tersebut yaitu terjadi di Kota Bogor, dengan kerugian sebesar kurang lebih 17 miliar rupiah. Tersangka dalam kasus ini merupakan pihak ketiga atau kontraktor yang ditunjuk oleh kelompok kerja kepala sekolah yang anggotanya merupakan kepala sekolah dasar sekota Bogor. Kasus kedua yaitu terjadi di Nusa Tenggara Barat, yaitu kasus korupsi dana BOS yang melibatkan dua tersangka, yaitu mantan kepala sekolah beserta bendahara SMA 1 Monta. Sekolah ini mendapatkan dana sekitar 1 miliar rupiah untuk 1 tahun. Namun dalam pengelolaannya ternyata banyak hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain dari pihak sekolah, penyalahgunaan dana BOS sendiri melibatkan pihak pemerintahan seperti yang terjadi di Riau. 3 pejabat Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu ditetapkan menjadi tersangka, meraup keuntungan dana BOS sebesar 650 juta, hasil memeras dari para kepala sekolah. Nilai tersebut dipungut oleh oknum dari masing-masing sekolah secara acak. Kasus yang keempat yaitu mantan kepala sekolah SMKN 2 Karawang melakukan penyalahgunaan dana yang di dalamnya terdapat dana BOS beserta bantuan pendidikan menengah universal atau BPMU dan manajemen mutu sekolah atau PMMS senilai 8 miliar rupiah. Dari beberapa contoh kasus penyalahgunaan dana BOS, hal ini menandakan bahwa pengelolaan bantuan operasional sekolah atau dana BOS itu sendiri tidak dilaksanakan dengan baik. Mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan banyak dilanggar oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan dana ini. Hal tersebut menyebabkan penyaluran dana BOS akhirnya tidak terlaksana dengan efektif karena tidak tersampaikan dengan baik kepada yang berhak mendapatkan seperti yang seharusnya. Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Jawa Barat menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dalam penggeledahan ini disita dokumen dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari kasus tindak pidana korupsi penyelewengan dana BOS sebesar 17 miliar rupiah lebih dalam tahun ajaran 2017 sampai 2019. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bogor sudah menetapkan 1 orang tersangka terkait korupsi dana BOS sebesar 17 miliar rupiah. Penggeledahan kali ini dilakukan tim Kejaksaan di ruang bidang sekolah dasar yang mengurusi kesiswaan, kurikulum, dan bina profesi. Dinas Pendidikan ataupun Pemkot Bogor belum mau memberikan komentar terkait dugaan korupsi dana BOS ini. Hari ini ada penjelasan Pak mungkin sedikit terkait kegiatan hari ini Pak di apa yang dilakukan Pak di dalam Pak? Melakukan penggeledahan mengenai barang bukti pengadaan BOS 2017, 18, 19 Yang disita apa aja Bang? Yang disita apa Pak? Yang disita tadi. Dokumen-dokumen Dari 2017 sampai 17, 18, 19. tindak lanjut dari yang kemarin berarti Tindak lanjut dari kemarin. Oke.
menetapkan tersangka bernama ES dan juga langsung kita melakukan penahanan di Lapas Kabupaten Karawang. Penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan perkembangan hasil penyidikan yang sebelumnya atas nama LS yang sebelumnya, sedangkan yang bersangkutan juga sudah kita lakukan persidangan di Tipikor Bandung. Ya, dari hasil perkembangan penyidikan tersebut muncullah nama ES. Dia selaku bendahara di SMKN 2 melakukan markup atau penggelembungan biaya kegiatan sekolah yang bersumber dari dana bantuan BOS. Honorarium tersebut yang tidak diserahkan kepada para guru penerima, namun dibuat laporan penggunaan dana tersebut seolah-olah diserahkan dan diterima oleh para guru. Ya. Bantuan operasional sekolah adalah program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar untuk meringankan biaya atau pendanaan pendidikan non-personalia kepada siswa tidak mampu dan meringankan siswa lainnya, dan sebagai pelaksana program wajib belajar serta perluasan akses untuk upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, biasanya dana BOS ini digunakan untuk kegiatan administrasi sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lainnya. Jika dulu penyaluran dana BOS dilakukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ke pemerintah daerah. Setelah masuk melalui pemerintah daerah, kemudian meneruskannya ke sekolah-sekolah yang sudah terdata menjadi penerima bantuan dana BOS. Data sekolah tersebut biasanya diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk saat ini, penyaluran dana bantuan operasional sekolah ini dilakukan pemerintah pusat langsung kepada sekolah penerima. Skema yang digunakan bahkan sudah sangat rinci, yaitu by name, by address, dan by school account. Nah, penyaluran dana bantuan operasional sekolah di 2020 ini dimulai dari data rekening yang dimasukkan oleh sekolah ke data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian, data dari Dapodik tersebut ditarik ke aplikasi bantuan operasional Salur untuk diverifikasi dan divalidasi atau diverval, baik oleh Kemendikbud maupun bank. Kemudian, jika data sudah sama atau valid, maka data akan dikirimkan ke Sistem Online Monitoring, Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara atau OMSPAN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB untuk diproses pencairannya dengan surat perintah pencairan dana atau SP2D ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN agar dana bisa diterima oleh rekening sekolah secara langsung. Dengan cara seperti ini, itu bisa meminimalisir peluang untuk korupsi dari dana bantuan operasional sekolah ini. Demikian presentasi studi kasus tentang efektivitas program dana BOS di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.